Bawa kemari, Agag. Hidupku dalam kuasa tanganmu. Maafkan aku, Saul. Aku ingin kau pahami apa yang terjadi atas dirimu. Aku mendengarkan. Ketaatan adalah cara hidup, bukan hanya tindakan melakukan persembahan. Sebab Allah melihat hati manusia dan melihat apa yang menjadi niat sesungguhnya. Banyak sekali orang yang mempersembahkan korban tidak dengan suatu ketaatan dalam hatinya. Iya, ketaatan adalah suatu gaya hidup. Aku berduka cita atas dirimu di sepanjang hidupku. Jangan bersedih hati di hadapanku, Samuel. Aku harus tidur di tempat tidur yang aku buat sendiri. Sesungguhnya kepahitan hidup telah berlalu. Seorang hakim tidak kurang tanpa sebilah pedang. Sebagaimana pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Tuanku Samuel, hatiku sangat dipenuhi oleh kegembiraan hari ini. Oh, mengapa Yonadab? Ini adalah waktu bagimu sekali lagi untuk mendapatkan udara segar. Jadi engkau mengkhawatirkan tentang kesehatanku? Iya, tuanku. Engkau masih berduka cita karena Saul, tuanku? Iya, aku berduka cita. Dapatkah engkau membayangkan bagaimana Allah berduka cita karena Saul? Tak dapat kubayangkan, tuanku. Pada hari ini, aku akan mengurapi seorang raja baru bagi orang Israel. Jika Saul mendengarnya, ia akan tidak ragu-ragu memukul mati aku. Apa ini yang menjadikan kita membawa sapi muda, tuanku? Alasan membawa sapi muda? Iya. Yonadab, Iya. aku mengajak Isai orang Bethlehem itu untuk mempersembahkan korban kepada Allah kita. Ia dan seluruh keluarganya, karena ini adalah salah satu dari anak-anaknya yang akan diurapi sebagai raja atas orang Israel. Ketika engkau berjalan di antara orang-orang, mereka akan gemetar. Inilah alasannya mengapa aku pergi dengan berkat Allah, dibawa kepura-puraan dari korban. Aku akan tetap mentaatinya. Meskipun kakiku masih lemah, tetapi hatiku kuat. Jika kaki Tuhan menjadi lemah, bagaimana dengan kakiku? Ayolah, ayolah. Kami sedang mengurapi seorang raja baru. Seseorang yang berkenan di hati Allah. Sekarang aku ingin sekali melihat orang yang diurapi oleh Allah. Aku juga. Mari kita makan. Oh, tidak. Ayah, seorang hakim Allah sedang menuju kemari. Siapa nak? Apa yang kau bicarakan? Orang tua itu, hakim Allah itu.
Hakim, Maksudmu Samuel? iya benar Hakim Allah itu. Allah menolong kita. Ayo rapikan, rapikan. Ayo cepat. Aku kemari agar supaya engkau dan orang Israel tahu maksud Allah pada hari ini. Apa yang bisa aku lakukan dalam rumahku yang sederhana ini, Samuel? Keluargaku, anak-anakku, ternakku, pohon-pohon zaitunku, minyakku, dan segala sesuatu yang aku miliki adalah milikmu. Aku datang hanya untuk salah satu dari anak-anakmu. Iya, salah satu dari anak-anakmu. Adakah Raja menghendaki anak laki-laki pemberani dari kami, Samuel? Bukan untuk menjadikan mereka sebagai prajurit atau pelayan ataupun imam, tapi untuk menjadikannya sebagai seorang raja. Allah telah mengutus aku untuk menemukan baginya seorang raja. Salah satu anak kami akan menjadi seorang raja. Dialah yang terbaik dari yang lain. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Karena manusia melihat apa yang ada di depan mata. Tetapi Allah melihat hati manusia. Di antara semua ini, tidak satu pun dipilih Allah. Apakah engkau yakin? Apakah engkau akan melihat mereka sekali lagi? Apakah engkau masih memiliki anak laki-laki lain? Tinggal yang bungsu, dia sedang mengembala. Suruhlah orang untuk memanggil dia, karena aku tidak akan duduk makan sebelum dia datang. Ia ingin melihat Daud. Mengapa ia menginginkannya? Ia saudara kita yang termuda, seharusnya yang paling tua yang dihormati. Jemputlah dia segera, cepat. Baiklah. Daud, pulanglah cepat. Aku harus menjaga ternakku. Tetapi sekarang engkau harus segera pulang ke rumah, Daud. Kenapa ayahku? Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Kau harus segera pulang. Iya, iya, iya. Tinggalkan kami berdua. Berlututlah Daud anak Isai. Inilah dia satu-satunya yang diurapi Allah dan yang sejak hari ini dipilih Allah untuk memimpin umatnya.